Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Kita akan mengenal seputar masjid. Kemarin sudah kita bahas bahwa sering sholat ditampilkan dengan kata sujud. Menunjukkan betapa agungnya sujud, agungnya sujud dalam sholat, hingga akhirnya bangunan yang didirikan untuk menunaikan sholat, Allah lebih suka menggunakan kata masjid daripada musola. Jadi an-nur ini sebenarnya bisa disebut musola. Musola itu apa? Tempat menunaikan sholat. Tapi Allah menyebut bangunan yang digunakan untuk menunaikan sholat bukan musola, tapi masjid, tempat menunaikan sujud. Ini menunjukkan betapa agungnya gerakan sujud dalam sholat. Nah, kemudian ketika bangunan yang didirikan tujuannya untuk menunaikan sholat disebut masjid, tidak peduli bangunan itu besar atau kecil, tidak peduli bangunan itu digunakan untuk sholat Jumat atau tidak, secara fikih bangunan tersebut disebut masjid meskipun kecil, meskipun tidak ada sholat Jumat. Maka tidak perlu ada pertanyaan apakah ada sholat tahiyatul musola, tahiyatul langgar, atau tahiyatul surau. Tidak ada, itu masjid. Jadi kalau ada masjid kecil, nggak ada sholat Jumat, masuk tetap berlaku sholat tahiyatul masjid. Masalah kedua, kedudukan masjid. Di kultum kemarin sudah saya sampaikan, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Permukaan yang ada di bumi yang paling Allah cintai adalah masjid. Berarti masjid adalah tempat yang paling Allah cintai, mengalahkan pondok pesantren, mengalahkan rumah sakit Islam. Tempat terbaik di dunia ini adalah masjid. Saking agungnya masjid, karena Rasulullah idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Rasulullah kalau pulang dari pepergian tidak masuk rumah, mampir dulu ke masjid untuk sholat 2 rakaat. Jadi bagi bapak-bapak yang nanti menunaikan ibadah haji, begitu sampai Masaran, jangan pulang ke Kerikilan, jangan pulang ke Gebang, jangan masuk ke rumah yang ada di Jirapan. Masuk dulu ke masjid, tunaikan sholat. Ini menunjukkan betapa ikatan seorang muslim dengan masjid luar biasa. Sudah rindu pengen masuk rumah, tapi syariat mengajarkan kita masuk ke masjid terlebih dahulu. Kemudian saking agungnya masjid sampai pahala 27 derajat
itu tidak berlaku bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Karena ketika Rasulullah menyebut 27 derajat, wa dzalika idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a tsumma atal masjida. Yang demikian itu kalau ingin dapat kelipatan pahala, maka dia harus berwudu kemudian pergi ke masjid. Maka siapa saja yang menunaikan sholat berjamaah di rumah, pahalanya tetap satu dan dapat bonus dosa karena tidak pergi ke masjid. Karena man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengar adzan kok tidak pergi ke masjid, sholatnya tidak dianggap oleh Allah, kecuali tidak pergi ke masjid karena ada alasan yang dibenarkan. Baik. Kemudian kedua, kedudukan orang yang rajin ke masjid. Nah, ini berarti bapak-bapak rajin ke masjid. Rasulullah menyebut, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat ada orang rajin ke masjid, berikan kesaksian dia adalah orang beriman. Kemudian kemarin sudah kita bahas juga, satu di antara 7 kelompok yang tidak akan kepanasan oleh sengatan matahari di padang mahsyar, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu ingat rindu dengan masjid. Kemudian ketika sedang menyeberang jembatan, kita memerlukan cahaya karena di atas sirat itu gelap gulita. Dari mana cahaya itu? Basyiril masyaina fi dzulmi bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang yang menembus gelapnya cuaca untuk menunaikan sholat di masjid, karena nanti akan diberi cahaya sempurna pada hari kiamat. Pergi ke masjid dalam situasi masih gelap. Apa itu? Isya dan subuh. Termasuk kalau bapak datang ke masjid, begitu masuk, wa huwa fi sholati madamati sholatu hiya tahbisuhu, duduknya dia meskipun tidak ada kegiatan, dia dianggap sholat non-stop terus menerus sampai dia keluar dari masjid. Misalnya saya datang ke masjid untuk sholat maghrib, adzan jam 5:45, tapi saya sudah masuk jam 5:30 sampai akhirnya 6:30 sholat maghrib baru selesai. Berarti kan 1 jam. Maka Allah menganggap kita sudah menunaikan sholat non-stop selama 1 jam. Dan begitu bapak datang sampai keluar masjid, tanpa henti non-stop malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, dan terima taubatnya. Padahal bapak sekarang tidak baca istighfar, tapi malaikat terus menerus mendoakan kita dari awal kedatangan sampai nanti bapak keluar. Lah kalau bapak keluarnya nanti ba'da subuh, itu berapa jam berada di Masjid An-Nur? Tanpa henti malaikat terus menerus mengistighfarkan kita. Masalah ketiga, rumah dekat masjid.
ternyata tidak menguntungkan. Ya, silakan pindah. Karena Banu Salimah ketahuan Rasulullah sudah mengincar rumah-rumah dekat masjid untuk dibeli. Kata Rasulullah, diyarukum tuktabu lakum atharukum. Rumahmu jauh, langkahmu lebih banyak, maka pahalamu lebih banyak. Gak usah berpindah rumah dekat masjid. Jadi sebaik-baik rumah secara jarak dengan masjid itu kalau jauh. Baik, yang keempat, masjid yang diistimewakan oleh syariat. Biasanya kita menyebutnya 3, padahal masih ada tambahan 1. Apa itu? Masjid Kuba. Masjidil Haram enggak usah dibahas, 100.000 rakaat. Masjid Nabawi 1000. Masjidil Aqsa 500. Tapi Masjid Kuba juga disebut keutamaannya, man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Quba fa shalla fihi rak'ataini kana lahu ajru umrah. Siapa yang berwudu dari rumah kemudian pergi ke Masjid Kuba, salat 2 rakaat, salat apa saja, maka dia sudah mendapatkan pahala umrah. Padahal rata-rata jamaah kalau mau menunaikan umrah biasanya ke Madinah dulu baru ke Mekah. Di Madinah belum umrah tapi sudah dapat pahala umrah karena berkunjung ke Masjid Kuba. Baik, nah sekarang makna Masjidil Haram. Kalau bapak-bapak mendapatkan istilah Masjidil Haram dalam Al-Quran, maknanya seluruh tanah haram, bukan Masjidil Haram saja. Berarti siapa yang menunaikan sholat di mahbas jin, di misfalah, di bahutmah, di jarwal, di mana lagi, Ja'fariyah, di Hafair. Coba yang haji tolong diingat-ingat hotelnya, nama desanya, distriknya. Apa lagi? Mana? Iya, hotelnya kan namanya daerah mana? Mispalah kan gitu, Pak. Iya, tidak pergi ke masjid, sholatnya di hotel, di Aziziyah, tetap mendapatkan kelipatan 100.000 rakaat. Pertanyaannya, apakah dengan demikian ya sudah gak usah ke Masjidil Haram, mendingan sholat aja di hotel, toh sama-sama 100.000 rakaat. Kalau saya bawa jamaah haji atau umrah tiada maaf, sehat walafiat 5 waktu ke masjid. Kenapa? Karena sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu. Salat seseorang punya satu makmum pahalanya berlipat mengalahkan kalau dia salat sendirian. Wa sholatur rajuli ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Salat seseorang makmumnya 2 pahalanya lebih besar daripada makmumnya 1. Fama huwa aktsaru fahuwa afdalu. Semakin banyak jamaahnya, kelipatan pahala semakin banyak. Di hotel cuma berlima, di Masjidil Haram 3 juta orang, ya tetap rugi. Makanya tidak ada alasan, sehat walafiat 5 waktu tetap pergi ke masjid. Keuntungan lain apa? Tuktabulakum atharukum, langkah-langkah. Kalau di hotel langkahnya berapa? Coba ke Masjidil Haram, langkahnya banyak. Yang ketiga,
Di Mekah setiap hari ada orang mati. 5 waktu selalu ada sholat jenazah. Baik, masuk ke 6. Fungsi masjid. Ternyata masjid tidak hanya urusan sholat. Beberapa kali Rasulullah menyelesaikan pertengkaran para sahabat selesainya di masjid. Contoh, ada bapak namanya Yazid, nyuruh orang, "Mas, saya punya duit rezeki, tolong bagi-bagi duit ke masjid buat orang miskin." Orang pada baris. Dari sekian orang yang baris, ternyata ada anak namanya Ma'nun. Siapa Ma'nun? Anaknya Yazid. Jadi Yazid punya duit, mau minta seseorang bagikan duit saya ke masjid. Si Ma'nun, anaknya Yazid, ikut berbaris. Begitu pulang, Yazid kaget, duit dari mana? Dari masjid. Ma iyyaka aradtu ya Ma'nun. Ma'nun, salah alamat. Ini buat orang di masjid, bukan kamu. Itu buat orang miskin. Bapakmu kan kaya. Si anak menjawab, yang kaya kan bapaknya, anaknya tetap miskin. Silahkan nanti lihat di Riyadhus Shalihin bab niat. Bagaimana? Jadi akhirnya terjadi adu regeng, debat antara bapak dan anak. Selesainya di masjid. Maka Rasulullah bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nun." Yazid, niatmu sudah benar, pahalamu sempurna meskipun salah sasaran. Ma'nun, senang kamu dapat duit, senang, buat kamu, sah. Akhirnya selesai urusan bapak dan anak. Di masjid pernah ada pertengkaran. Si A nagih hutang. Si B yang ditagih, 1 minta diundur, 2 minta diskon 50%. Ini kan kurang ajar. Akhirnya apa? Si A marah dan mengucapkan, "Demi Allah, aku tidak akan memberikan tambahan waktu dan tidak akan memberikan diskon untuk hutangmu." Akhirnya apa? Dua-duanya tengkar hatta ihmarrat wajhuhu wantafat audajuhu. Sampai-sampai mukanya memerah, kemudian urat-urat leher terlihat menonjol dengan jelas. Rasulullah datang kemudian bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu." Aku akan ajarkan kepada kalian berdua satu kalimat, kalian baca dijamin emosi kalian akan turun. Bacalah bismillahirrahmanirrahim, ta'awwad a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua-duanya pun akhirnya turun tensinya. Dan Rasulullah bertanya, "Man dalladzi yata'alla alla yaf'ala ma'rufan?" Yang bersumpah tidak mau memberikan diskon dan pengunduran waktu siapa? Karena Allah melarang bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan baik. Karena memberikan tambahan waktu itu amal soleh. Memberikan diskon apalagi membebaskan itu juga amal soleh. Jangan dimasukkan ke dalam sumpah. Jadi kalau bapak-bapak sedang marah, "Wallahi, demi Allah saya tidak akan datang ke pengajian itu lagi," itu nggak boleh. Mungkin karena ada kesel, padahal pengajian itu kan amal soleh. Tidak boleh mengucapkan demi Allah untuk tidak melaksanakan amal soleh. "Saya ya Rasulullah," gimana? Kan nggak boleh. "Ya sudah ya Rasulullah, saya bebaskan hutang dia." Selesainya di masjid. Kemudian
Beberapa kali Rasulullah juga menyelesaikan kasus pidana di masjid. Yang pertama, Ma'is bin Malik disidang oleh Rasulullah tentang kasus perzinahan. Ya Rasulullah, ini zanaitu fa'akimu alayya, saya berzina, tolong saya dirajam. Kan oleh Rasulullah kemudian diteliti, orang ini waras atau tidak. Begitu waras, la'allaka qabbaltaha, jangan-jangan kamu tidak berzina, cuma cium-ciuman. Enggak, lebih dari itu. La'allaka masastaha, jangan kamu cuma pegang-pegangan, meraba-raba. Lebih dari itu ya Rasulullah. Boleh jadi seperti ember masuk sumur. Nah, itu yang aku lakukan. Akhirnya keputusan siap-siap dirajam. Berarti persidangan itu ada di masjid. Termasuk Hilal bin Umayyah menuduh istrinya telah melakukan zina, selingkuh dengan laki-laki lain, diselesaikan di masjid. Akhirnya dua-duanya diminta untuk siap bersumpah, wallahi istri saya berzina, wallahi istri saya berzina, 4 kali. Wallahi yang kelimanya, tuduhan saya meleset, tidak benar, saya siap dilaknat dunia dan akhirat. Istrinya ganti maju untuk mengucapkan wallahi sama dengan yang diucapkan oleh suami. Termasuk ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang duruni wa ana yasturuni wa ana angduru ilal habasyati yal'abuna fil masjid. Aku ikut diajak Rasulullah nonton orang-orang Habasyi bermain pedang di masjid untuk latihan perang. Jadi masjid tidak hanya sholat, latihan perang itu di masjid. Maka dulu di pesantren ada kelas bela diri, itu ada yang dilakukan di masjid. Bahkan kalau ada tarung sesama santri, tarung akhir tahun, itu selalu diadakan di masjid. Baik, termasuk Rasulullah ternyata daraba khaymatan. Rasulullah membikin kemah untuk Sa'ad bin Mu'ad, liya'udahu min qarib, kemah untuk merawat Sa'ad bin Mu'ad yang terluka pada perang Khandaq. Jadi si sakit korban peperangan dirawat di masjid. Baik, fungsi masjid seperti itu. Jadi masjid tidak hanya tempat untuk sholat saja. Bahkan banyak sahabat membawa anak-anak, wa naj'alu lahumul lu'bah fil masjid. Kami mendidik anak-anak dari kecil sudah sholat, biar anteng, kami bawa ke masjid, kami berikan mainan, biar anteng, biar waktu terasa singkat, tahu-tahu sudah sore. Maka biarkan anak-anak senang di masjid. Kita kan lihat anak-anak pada main bola di depan, biarin, daripada mainnya ke tempat yang tidak jelas. Kemudian penamaan masjid dengan nama orang, hukumnya boleh. Nanti Bapak bisa melihat di Bulughul Maram di bab as-sabaq war ramai, bab berlomba dan memanah. Di situ ada masjid namanya Bani Zuraik. Jadi masjid diberi nama orang atau suku itu boleh. Buktinya Rasulullah tidak memberi instruksi untuk merubah nama masjid Bani Zuraik. Kalau di Bekasi ada bapak-bapak terkenang dengan anaknya yang sudah meninggal dunia, akhirnya membebaskan tanah, mendirikan masjid dan diberi nama Masjid Muhammad Ramadan, karena anaknya Muhammad Ramadan sudah meninggal dunia. Itu boleh. Tapi ada beberapa masjid menurut saya namanya bermasalah. Di Jakarta ada masjid namanya Al-A'raf. Wah, itu ngeri. Al-A'raf itu apa? Tempat yang paling tinggi, yang sangat tinggi,
tempat karantina bagi orang yang harusnya masuk surga tapi dosanya besar. Harusnya masuk surga tapi dia juga punya amal soleh. Orang yang berkumpul di sini kondisinya deg-degan. Dia pengen masuk surga tapi ingat dosanya. Sementara kalau dia masuk neraka, dia punya harap-harap cemas karena dia punya stok pahala. Maka orang ini ada sebagian yang lolos tidak jadi masuk neraka, ada juga yang masuk neraka. Masjid Al-A'rab itu tidak bagus. Dan saya tidak berharap ada bapak-bapak yang dikarantina di tempat bernama Al-A'rab. Termasuk Masjid Baitul Izzah itu jangan. Kenapa? Karena Baitul Izzah ruangan yang ada di langit, disitulah Allah turunkan 30 juz. Baitul Izzah itu sudah nama paten. Termasuk saya menegur ada masjid namanya Baitul Ma'mur, itu gak boleh. Karena itu masjidnya para malaikat yang ada di langit. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke masjid namanya Baitul Ma'mur yang ada di langit sana. Jadi kalau mau memberi nama masjid, konsultasi dulu lah, jangan asal memberi nama. Baik, adab masjid. Jadi bapak-bapak pergi ke masjid harus punya adab. Di antaranya apa? Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pergi ke masjid pakai baju yang bagus. Jangan sak-sae. Ini masjid menghadap Allah. Bahkan Rasulullah menegur seorang sahabat, malaka lawistaraita saubaini siwa saubai mihnatihi. Kenapa kamu tidak membeli dua baju khusus untuk pergi ke masjid selain baju untuk bekerja? Berarti bapak-bapak perlu punya baju koko, punya sarung, syukur-syukur punya gamis. Meskipun di masaran belum memasyarakat, tapi di Jakarta, di Bekasi, gamis itu sudah biasa. Justru manajer-manajer, direktur-direktur itu kalau ke masjid pada pakai gamis, sehingga sulit dibedakan ini ustadznya yang mana, karena semuanya pada pakai gamis. Jadi satu, pakaiannya bagus. Dua, pastikan tidak ada aroma yang bau. Fa innal malaikata tata'adza ma yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat itu terganggu juga dengan aroma tubuh kalian yang tidak sedap. Jangan ganggu manusia, juga jangan ganggu malaikat. Maka di tempat saya di Bekasi, pergi ke masjid wajib hukumnya mandi untuk sholat subuh. Karena di Bekasi udara panas. Kalau tidur otomatis berkeringat. Bangun tidur langsung pergi ke masjid tanpa mandi, itu sesuatu yang pasti akan bikin masalah. Karena saya pernah melakukan eksperimen, sesekali tidak jadi imam, status saya makmum untuk sholat subuh. Masya Allah, di sana sini sangseng aromanya membuat asam lambung naik. Akhirnya saya naik mimbar, mulai hari ini fardu ain pergi ke masjid sholat subuh harus sudah mandi. Baik, kemudian di masjid usahakan peka dengan kebersihan. Jadi kebersihan itu bukan tanggung jawab petugas saja. Uridat alayya ujura ummati hatta al-qadat yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Ditampakkan amalan untuk umatku, yang umatku bisa masuk surga, ternyata remeh. Apa itu? Mengambil sepotong sampah dari masjid. Jadi dia masuk surga
lewat pekanya dengan masjid, kalau ada sampah dia ambil. Kelihatannya remeh. Nah, kemudian bagi yang di masjid yang ngantuk, idana isa ahadukum falyatahawwal an makanihi. Siapa yang ngantuk pindah tempat. Nah, langsung yang ngantuk terus ada reaksi bagus. Baik. Kemudian larangan masjid. Insya Allah bapak-bapak sudah banyak yang tahu. Wala yarfa ba'dukum bil qiraah, jangan keras-kerasan suara, karena di masjid ada yang sholat tahiyatul masjid. Maka jangan sampai antara adzan dan iqamat ada yang meraih mic untuk puji-pujian yang tidak terpuji. Ya tidak pengennya puji-pujian tapi ganggu orang yang sedang tahiyatul masjid. Biarlah itu kan masa lalu kita dulu di Masaran di Masjid Makmur. Saya masih ingat. Jadi antara adzan dan iqamat itu ada yang puji-pujian. Termasuk wa annal masajida falat tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu tidak ada perbuatan syirik. Di antara perbuatan syirik itulah 5 hari yang diwasiatkan Rasulullah sebelum wafat. Laknatullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Hati-hati, Allah laknat orang Yahudi karena menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Jadi kiai meninggal dikuburnya di komplek masjid, itu dilarang. Silahkan yang dipindah masjidnya atau yang dipindah kuburannya. Oh, ini kan ajaran Wahabi, bukan ajaran Wahabi, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya bertebaran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Musnad Imam Ahmad. Termasuk jualan itu sudah jelas. Jadi bapak-bapak kalau mau melayani transaksi jual beli pakai HP, keluar dulu dari masjid. Termasuk buletin, kalau di situ ada iklan, kan buletin-buletin yang ada di masjid ternyata halaman belakang iklan. Apa itu? Servis AC, servis motor. Kalau bisa buletinnya jangan taruh di masjid, karena orang yang berjualan di masjid la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak akan memberi keuntungan keberkahan pada transaksi jual belimu. Akhirnya orang kafir masuk masjid, boleh atau tidak? Kalau ada pertanyaan, jawabannya sepakat Masjidil Haram tidak boleh. Satu-satunya masjid yang tidak boleh dimasuki orang kafir hanya Masjidil Haram. Di luar itu silahkan, tapi dengan syarat ada alasannya. Mana dalilnya? Ini. Sesungguhnya Ifrit dari kalangan jin menyerangku tadi malam untuk memotong sholatku. Sesungguhnya Allah melindungiku darinya, lalu aku mencekiknya. Sungguh aku berniat untuk mengikatnya di samping tiang masjid, maksudnya Masjid Nabawi, hingga pagi agar kalian semua melihatnya. Berarti si kafir Ifrit ini mau diikat di tiang Masjid Nabawi. Ini bukti bahwa orang kafir bisa masuk masjid. Kenapa akhirnya dilepaskan?
Kemudian aku ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman, wahai Rabbku, ampuni aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Di sini ada kalimat, berikan aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun. Maksudnya apa? Mampu menguasai bangsa jin. Ingat doa ini, akhirnya jin pun dilepas. Ini dalil orang kafir sebenarnya bisa masuk ke masjid kalau ada alasan. Kemudian Nabi SAW mengutus regu pasukan ke arah Najd, berarti Irak. Datanglah mereka dengan membawa seorang dari Bani Hanifah yang biasa dipanggil Sumamah. Ini orang kafir. Sumamah, kepala suku, jadi tawanan. Mereka mengikatnya di tiang masjid. Coba, orang kafir dimasukkan ke Masjid Nabawi. Kenapa diikat di tiang masjid? Karena Rasulullah saat itu belum punya penjara. Kalau diikat di tiang masjid, sementara masjid pada masa Rasulullah banyak ahlu sufah yang biasa tidur di masjid. Jumlahnya kurang lebih 70 orang. Nabi keluar menemuinya lalu bersabda, lepaskanlah Sumamah. Dia pergi ke arah pohon kurma dekat masjid. Dia mandi lalu masuk masjid seraya mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Intinya, kalau masjid itu Masjidil Haram tidak ada maaf, alasan apapun jangan sampai ada yang masuk. Di luar itu seperti Masjid Nabawi, termasuk Masjid An-Nur, kalau ada alasan yang menyebabkan orang kafir bisa masuk, silahkan. Contoh di tempat saya, seringnya banjir, maka tempat pengungsian itu di mana? Di masjid. Siapa yang tidur di masjid? Ternyata Pak Antonius, Bu Margareta, Pak Lukas, Pak Yohanes, kemudian Mbak Magdalena. Si Kristen-Kristen itu ternyata tidurnya di masjid. Boleh tidak? Boleh. Dalilnya ini. Insya Allah cukup. Inilah pembahasan seputar masjid. Tapi sebelumnya, besok ada materi. Ini kalau bisa bapak-bapak dan ibu-ibu hadir. Jadi kita akan bahas tipe-tipe laki-laki yang harus diketahui oleh kaum wanita. Jadi Bu, besok pelajarannya kita akan kuliti bapak-bapak. Ada 11 kelakuan yang ibu-ibu harus tahu. Nanti ibu akan tahu suaminya nomor keberapa. Nah, gimana? Sepakat ya? Besok pada hadir. Dan bapak-bapak yang pengen tahu saya itu berada di posisi mana, tolong besok hadir. Kenapa? Malah gak datang? Ya, malah harus bolos. Ya, kita akan bahas hadis Ummu Zar'i. 11 wanita berkumpul sepakat untuk membicarakan suaminya masing-masing. Karena kalau itu dikaji di ibu-ibu saja, ibu-ibu cuma akan menggerutu. Tapi kalau ibu-ibu ada, bapak-bapak ada, insya Allah jauh lebih adil. Dan nanti kalau sudah pulang ke rumah akan terjadi perdebatan alot antara suami dan istri. Masya Allah. Besok ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua masih seputar Al-Quran. Kemarin yang usianya 65 tahun, yang rajin baca Quran, insya Allah masih ada bagi yang ingin mengambil, tapi usianya 65 tahun ke atas. Silakan. Ya.
Silakan Pak, diambilkan aja. Ini kan tulisannya apa? Quran lansia. Jadi kalau ada usia 40 tahun ngambil itu kan keterlaluan. Ada yang belum ngambil? Usia 65 tahun? Atau ibu-ibu ada? Ada nggak ibu-ibu? Wonten. Ibu apa? Ada mungkin. Berapa? Ya udah saya maafkan aja lah 61. Tahu nanti sampai 65 kan? Ya udah. Ya. Ya udah. Kenapa? Masih kok yang mana? Wanto, Kaswanto. Oh iya. Ya. Gimana lagi? Sudah ya udah. Nanti kalau ya. Nah kemudian coba ada 3 pertanyaan sebelum nanti ada pengumuman dari pihak takmir. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari mana Pak? Oh ya, Gebang ya. Iya, saya mau nanya, kalau pas dari Jumat itu kan ada sebagian yang zakat awal itu kemudian zakat orang itu. Nah, samping-sampingnya dengar, itu termasuk bagian larangan. Oh ya. Usahakan bagi yang baca Quran cukup mulut yang bergerak. Kalau suara diperkirakan mengganggu, kalau bisa diturunkan. Sudah diturunkan ternyata mengganggu juga, maka cukup qomat kamit. Seperti saya kalau ada di Masjid An-Nur sebelum menjadi imam, saya tetap berusaha mengulang-ulang bacaan saya supaya nanti jadi imam sudah nyaman, sudah saya baca berulang-ulang, insya Allah suaranya tidak ada. Kemudian selesai, ya. Oh itu bagus. Itulah Itban bin Malik punya rumah, ada ruangan khusus untuk sholat. Itu dianjurkan. Nah itu namanya musola, bukan masjid. Musola itu ruangan yang ada di dalam rumah, biasa tempat sholat, atau musola itu adalah lapangan yang biasa orang melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan istisqa. Jadi tidak ada tahiyatul musola. Tapi kalau masjid-masjid kecil itu tetap disebut masjid. Ya, ya. Itu ada masjid yang tadinya dikenal itu kan masjid gitu, tempat dipakai untuk sholat Jumatan. Yang kedua, setelah mau ada pengurusan itu sama warga itu, nah ternyata masjid itu yang tadinya buat sholat Jumat itu mau pengurusannya mau dialihkan gitu ke masyarakat, tapi sama yang punya tidak boleh. Alasannya bahwa masjid itu tidak diwakafkan. Itu yang tiap hari sudah dipakai buat sholat. Iya. Udah. Boleh tidak, berarti itu masjid pribadi. Sebagaimana tadi apa hukumnya? Memberi nama masjid dengan nama orang, kan boleh. Kalau masjid itu tidak diserahkan kepada masyarakat, dia punya hak sendiri untuk mengelola dan mengeluarkan kebijakan. Berbeda kalau diserahkan ke masyarakat. Kemudian problemnya apa? Ya tetap sholat tahiyatul masjid. Untuk Jumatan enggak? Sekarang tidak. Itu masjid bukan? Kan masjid. Bangunan khusus untuk sholat bukan? Ya itu masjid. Udah selesai. Meskipun tidak jadi untuk sholat Jumat. Baik, satu penanya terakhir, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gabungan Ya. mengenai sholat sunnah. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah dalam semalam melaksanakan sholat sunnah tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Dari ada yang mengoreksi. Tapi yang namanya sholat tarawih kan sudah memenuhi sampai 11 rakaat. Terus menjelang subuh kan pada sholat lagi. Ini gimana ya cara? Baik. Jadi gini, Rasulullah sholat tidak lebih dari 11 rakaat. Itu bukan sabda Rasulullah, tapi kesimpulan Aisyah. Aisyah kan berkata, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Rasulullah sholat malam baik Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Perkataan Aisyah ya. Berarti la yufidu al-hasru, jangan dianggap ini pembatasan seolah-olah lebih dari 11 itu tidak boleh. Buktinya apa? Umar bin Khattab memberi instruksi kepada Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih di Masjid Nabawi dengan 23 rakaat. Loh, bisa tidak diikuti pendapat Umar bin Khattab? Oh bisa, karena alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, Umar bin Khattab termasuk khulafa'ur rasyidin tidak? Kan termasuk. Hadis khusus dari Rasulullah, iktadu bihadaini ar-rajulaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kalau aku nanti mati, ikuti dua laki-laki ini, Abu Bakar dan Umar. Nah, Umar 23 rakaat, berarti apa yang diterapkan oleh Umar bin Khattab berhak untuk kita ikuti. Berarti sunnah itu ada dua, sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang 11 ngikuti sunnah Rasul, yang 23 ngikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Enggak masalah. Paling-paling yang bermasalah kalau 23 rakaat cuma 7 menit. Nah, itu aja. Iya. Nah, sekarang mana dalil? Salat tahajud tidak ada batasan rakaat, sebanyaknya. Dalilnya terkenal, salatul laili mathna mathna fa idza khifta subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Tunaikan tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus 2 rakaat salam. Begitu tahu sebentar lagi subuh, segera tunaikan 1 rakaat untuk menutup yang 2 tadi. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tafsirnya apa? Enggak usah dihitung. Kapan witir? Kalau subuh sudah dekat. Itu dalil bahwa sholat malam itu tidak ada batasan. Maka yang tadi sholat tarwih, nanti malam kalau masih punya energi mau sholat lagi silahkan. Dengan syarat la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Baik, kelihatannya cukup. Waduh, ada yang dari belakang. Silahkan. Ada. Yang ini juga yang belakang. Ya, ini anak muda, gak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pilang, atau Tambang Pilang. Loh, Pilang? Ya. Tadi kan saya di sana. Ya. Ikut. Kebetulan tadi bantu untuk nyiapin iftar. Oh, nyiapin iftar, akhirnya nggak ikut ngaji. Nah, ya nggak apa-apa. Tapi kan ngaji ke sini, ya kenapa? Mau tanya terkait poin jualan di masjid tadi. Kan dikatakan bahwa semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jualan itu. Ya. Bagaimana ketika kita sebagai pembeli, terutama kasusnya contoh cekpot di marketplace online, kan kita jual beli dari online. Ketika itu bagaimana? Yaitu keluar di area yang tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Apakah
Kalau batil tidak, cuma berkahnya hilang. Ya nggak apa-apa, duit adat, tapi kan nggak ada berkah. Itu aja. Padahal yang dicari itu kan keberkahan. Nggak ada hadis mengajak kita untuk minta harta yang banyak, itu nggak ada ya. Yang ada apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Rezeki yang thayyib, nggak ada rezeki yang banyak. Terakhir yang di belakang, silakan. Pertanyaan saya sederhana. Ya. Bagaimana cara kita melunasi atau menutup sholat wajib yang pernah kita tinggalkan dari sengaja maupun tidak di masa lalu, mengingat sholat itu. Terima kasih. Jadi pernah punya masa lalu tidak sholat, bolong-bolong. Kalau pendapat jumhur ulama, semua yang bolong-bolong wajib diqodok. Loh, saya kan bolong-bolongnya 20 tahun. Ya terserah. Habis duhur lagi. Jumhur ulama, mayoritas. Dalilnya apa? Man nasiya sholatan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidak sholat karena faktor ketiduran atau lupa, segera tunaikan saat dia ingat. Yang ketiduran, yang lupa diminta untuk mengqadha, apalagi yang tidak menunaikan karena apa? Aras-arasan. Ya mungkin bapak-bapak pernah punya masa di mana sholat itu belas itu kan nggak melaksanakan sholat, ya diqadha. Lo kan banyak, ya terserah. Jawabannya gitu, itu jumhur ulama. Tapi kalau bapak mengambil madhab zahiri, kalau zahiri itu berarti luar 4 madhab. Kan ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang 4 ini memerintahkan diqadha. Kalau zahiri itu kan pencetusnya Imam Abu Dawud, makanya punya kumpulan hadis Sunan Abu Dawud, diteruskan oleh Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri. Az-Zahiri itu gini Pak, mengambil keputusan berdasarkan dohir. Contoh, bayar zakat fitrah gak boleh beras, dohirnya Rasulullah kurma sama gandum. Terserah di daerah manapun, pokoknya yang dibayar adalah kurma atau gandum. Itu dohir. Termasuk orang yang sholatnya di rumah itu tidak sah dalam adab dohiri. Man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu. Dengar adzan kok tidak pergi ke masjid, sholatnya tidak dianggap, berarti tidak sah dan harus diulangi. Itu madhab dohiri. Nah, dalam madhab dohiri cukup bertobat dan tidak mengulangi lagi. Kelihatannya dari sini kok pengennya ngambil madhab dohiri, ya terserah. Gitu madhab dohiri. Nah, pertanyaan ini baru saja kemarin saya kan tiap hari saya mengikuti pelajaran tafsir dari ulama tafsir Syekh Dr. Fadil As-Samirai dan Syekh Sofi. Kemudian saya juga tiap hari mengikuti pelajaran fikih dari 2 ulama Al-Azhar. Nah, baru 3 hari yang lalu pelajarannya yang ditanyakan tadi. Jumhur ulama mewajibkan untuk diqadha. Kalau Bapak tanyakan ke Ustadz Abdul Somad, ngambilnya yang pertama, wajib diqadha. Kelihatannya bingung. Kalau saya nggak bingung karena dari kecil memang sudah rajin sholat, selesai, nggak ada problem. Itu kan masalah lo, emang gue pikirin. Nah,
Baik, kelihatannya ini saja cukup karena Pak Insinyur Suroto akan menyampaikan beberapa program yang Bapak perlu ketahui, kan waktunya juga sudah sebentar lagi. Kepada beliau saya persilahkan.